Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Hati Bunda Elsa. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Hari itu adalah hari yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan bagi Clara. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan dengan Ardan, akhirnya pernikahan yang ia impikan akan berlangsung. Semua persiapan sudah dilakukan dengan sempurna, gaun pengantin yang indah, undangan yang sudah tersebar, serta dekorasi yang begitu mewah dan elegan. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna di luar, Clara merasa ada kekhawatiran yang terus menghantuinya. Ia duduk di depan meja rias, menatap dirinya di cermin, seolah mencari jawaban atas kegelisahannya. "Ibu, aku nggak bisa tidur semalaman," kata Clara pelan kepada ibunya, Bu Anita, yang sedang merapikan gaunnya di sampingnya. "Aku khawatir kalau Ibu Mariana nanti akan mempermalukanku di depan semua tamu." Bu Anita menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Clara, kamu tahu kan, hubungan kamu dengan Ibu Mariana memang tidak pernah mudah. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan dia menghancurkan kebahagiaan kamu, sayang." Clara menghela napas panjang, matanya masih menatap bayangannya di cermin. "Aku tahu, Bu. Tapi setiap kali aku bertemu dengan Ibu Mariana, rasanya aku seperti tidak pernah cukup. Dia selalu membandingkan aku dengan wanita lain. Selalu saja mengatakan bahwa aku tidak sebanding dengan keluarga Ardan. Aku merasa tidak dihargai." Sementara itu, suara dari luar jendela terdengar, dan Clara melihat sosok Bu Siti, tetangga mereka yang selalu tampak sibuk mengintip kehidupan orang lain. Bu Siti seringkali jadi sumber gosip di lingkungan mereka, terutama mengenai hubungan Clara dan Ardan. Clara melihatnya berdiri di luar jendela rumah, matanya memandang tajam ke arah rumah mereka. "Apa yang dia lihat, ya?" Clara berbisik. "Jangan terlalu dipikirkan, Clara. Bu Siti itu memang selalu mencari-cari celah untuk ikut campur. Cobalah fokus pada pernikahan kamu hari ini," ujar Bu Anita mencoba menenangkan. Clara menarik napas dalam-dalam dan menunduk, berusaha menenangkan dirinya. "Aku sudah mempersiapkan segalanya untuk hari ini, Bu. Aku hanya ingin pernikahan ini menjadi momen yang membahagiakan untuk kita semua." Tetapi kekhawatiran Clara belum hilang begitu saja. Meskipun ia merasa cinta yang tulus dari Ardan, ia masih merasa cemas akan sikap ibu mertuanya yang keras kepala dan tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Ibu Mariana selalu menganggap Clara sebagai gadis biasa yang tidak cukup baik untuk Ardan, dan tidak jarang mengeluarkan sindiran pedas di depan banyak orang. "Clara, kamu harus ingat, meskipun Ibu Mariana tidak mendukung kamu, yang penting adalah kamu dan Ardan. Jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kamu," kata Bu Anita, mencoba menenangkan anaknya yang tampak tertekan. Clara menatap ibunya dengan mata yang penuh keteguhan. "Iya, Bu. Aku sudah siap. Aku akan tetap berjalan ke pelaminan, meskipun harus menghadapi segalanya sendirian. Aku akan buktikan pada Ibu Mariana bahwa aku layak jadi bagian dari keluarga ini." Tetapi di dalam hati Clara, ada satu rasa yang tak bisa ia hindari, rasa takut dan cemas. Ia tahu, meski ia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, pernikahan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia bisa merasakan ketegangan yang akan datang, terutama dengan adanya ibu mertuanya yang selalu merasa berhak mengatur hidupnya. Saat Clara dan ibunya sedang berbicara, Ardan masuk ke dalam kamar, wajahnya terlihat penuh dengan senyuman. "Clara, kamu cantik sekali hari ini," ucapnya lembut, mendekat dan memeluk Clara dengan penuh kasih sayang. "Aku tidak sabar untuk menikah denganmu." Clara tersenyum, meskipun ada sedikit keraguan dalam hatinya. "Terima kasih, Ardan. Aku juga tidak sabar." Tetapi, ia tetap bisa merasakan gelisah yang menyelimuti hatinya. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Atau justru pernikahan ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Namun, Clara memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Ia tahu,
Hari ini adalah hari yang telah lama ia tunggu, dan ia tidak akan membiarkan apapun, bahkan ibu mertuanya sekalipun, merusak momen penting ini. Clara, kalau kamu merasa khawatir, ingat aku akan selalu ada untukmu. Aku akan melindungimu, ujar Ardan, memegang tangan Clara dengan erat. Clara menatapnya dengan penuh rasa cinta, namun jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menepis perasaan takut dan cemas yang menghantuinya. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak mudah untuk dilalui, tapi ia bertekad untuk tetap melangkah maju, berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, seperti yang sering terjadi, Clara tidak tahu bahwa hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Acara pernikahan Clara dan Ardan berjalan dengan lancar. Tamu-tamu yang hadir menyaksikan dengan antusias, dekorasi mewah yang terpasang rapi, dan pasangan pengantin yang terlihat bahagia. Clara, mengenakan gaun pengantin putih yang mempesona, berjalan dengan anggun menuju pelaminan, diiringi oleh ayahnya, Pak Iwan. Meskipun ia mencoba untuk mengatasi rasa cemas di dalam hatinya, Clara tidak bisa menepis ketegangan yang menyelimuti suasana. Di sisi lain, Ibu Mariana, ibu kandung Ardan, tampak duduk di deretan depan dengan wajah yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali matanya bertemu dengan Clara, ada rasa dingin yang menyelimuti, seolah-olah ia tidak pernah merestui hubungan mereka. Clara merasakan tatapan tajam dari ibu mertuanya itu, namun ia berusaha untuk tetap fokus pada momen yang seharusnya penuh kebahagiaan ini. Namun, semua itu berubah ketika acara resepsi berlangsung. Setelah ijab kabul selesai, saat mereka duduk di pelaminan, Ibu Mariana berdiri dan dengan lantang memulai pembicaraannya. Semua orang terdiam mendengar suara Ibu Ardan yang begitu keras dan tegas. "Anakku Ardan, kenapa kamu memilih wanita ini?" Ibu Mariana mulai, suaranya menggema di ruang resepsi. "Clara, kamu ini siapa sih? Hanya gadis biasa yang tidak punya apa-apa. Kamu pikir kamu bisa jadi bagian dari keluarga kami yang terhormat ini?" Kata-kata itu menyentak Clara seperti petir yang menyambar. Ia merasa seakan seluruh dunia menghakimi dirinya di saat yang paling tidak tepat. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa tamu terdiam, sementara yang lainnya mulai berbisik-bisik. Clara menahan napas, mencoba mengatur emosinya agar tidak meledak. Ardan yang berada di sampingnya, terdiam. Ia tidak mengatakan apapun. Clara menoleh ke arah Ardan, mencari dukungan, namun yang ia temui hanya wajah bingung dan cemas. Ardan tampaknya tak tahu harus berkata apa, apalagi setelah ibu kandungnya berbicara seperti itu di depan semua orang. Ibu Mariana melanjutkan dengan nada lebih tajam. "Kamu tahu, Ardan, ibu tidak pernah menyetujui pilihanmu ini. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik. Kenapa harus memilih Clara yang tak punya apa-apa? Hanya berbekal wajah cantik dan gaun mewah ini, dia tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan ke dalam keluargamu." Clara merasakan tubuhnya bergetar. Setiap kata Ibu Mariana menghujam jantungnya seperti pisau tajam yang menyayat. Rasa malu dan sakit hati bercampur aduk dalam dirinya. Ia melihat beberapa tamu mulai menatapnya dengan pandangan yang tidak ramah, seolah-olah mereka setuju dengan ucapan Ibu Mariana. Clara ingin melarikan diri dari semua ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap berdiri. "Apa kamu tidak merasa malu, Ardan?" lanjut Ibu Mariana, tanpa memberi kesempatan bagi Clara untuk membela diri. "Menikahi wanita seperti ini, apakah itu yang kamu inginkan? Mungkin kamu memang sudah kehilangan akal sehat." Seketika, Clara merasa dunia seakan runtuh. Ia sudah berusaha keras untuk menerima kenyataan bahwa Ibu Mariana tidak akan pernah menyukainya, tetapi ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia menoleh lagi ke arah Ardan, berharap ada sedikit dukungan dari suaminya. Namun, Ardan masih terdiam, tidak ada usaha untuk membela. Itulah saat yang menentukan bagi Clara. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara kebingungan, marah, dan sakit hati, memenuhi dirinya. Tanpa berpikir panjang, Clara berdiri dari tempat duduknya dengan langkah tegas. Semua mata kini tertuju padanya. "Sudah cukup," serunya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad.
Aku tidak akan membiarkan diriku terus dihina di hari yang supposed to be the happiest day of my life. Semua orang terdiam, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Clara menatap Ardan dengan penuh kemarahan. Ardan, ini sudah terlalu jauh. Kamu tidak membela aku sama sekali. Dan ibu kamu tahu bagaimana perasaanku, tapi kamu tetap diam. Ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan menikah denganmu, dengan keluarga seperti ini. Ia menatap semua orang di ruangan itu, termasuk ibu mertuanya yang kini hanya bisa berdiri diam, merasa menang. Aku tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Hari ini, aku membatalkan semuanya. Clara berbalik dan berjalan keluar dari ruang resepsi dengan langkah yang semakin cepat. Ardan berlari mengejarnya, berusaha meraih tangannya, namun Clara menepisnya dengan keras. Jangan ikut campur. Aku sudah cukup dengan semuanya. Aku pergi, dan aku tidak akan pernah kembali, ucap Clara dengan suara yang penuh emosi. Keluarga besar yang tadinya datang dengan penuh harapan, kini terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ardan hanya bisa terdiam, wajahnya merah karena malu dan bingung. Ibu Mariana tersenyum puas, seolah dia telah memenangkan pertandingan ini. Clara keluar dari gedung dengan cepat, merasa dunia seakan menghilang. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tapi ia tidak peduli. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaannya kini berakhir dengan begitu menyakitkan. Clara hanya ingin menjauh dari semuanya. Clara berdiri di hadapan pengacara, matanya merah dan wajahnya masih dipenuhi kemarahan yang belum juga reda. Dia baru saja selesai bertemu dengan Ardan di luar ruang pertemuan, namun percakapan itu tidak berjalan sebagaimana yang dia harapkan. Semua kenangan indah tentang pernikahan mereka terasa hancur begitu saja. Clara merasa dikhianati, bukan hanya oleh Ardan, tetapi juga oleh seluruh keluarganya, terutama oleh Ibu Mariana yang tidak pernah memberi ruang untuknya. Aku ingin bercerai, kata Clara dengan suara yang penuh tekad, meskipun ada rasa sakit yang membekas di setiap kata yang keluar. Pengacara itu menatap Clara dengan serius. Kamu yakin, Clara? Perceraian ini tidak akan mudah. Apalagi mengingat kamu baru saja menikah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk harta bersama dan hak asuh anak jika ada. Clara menatap pengacara itu dengan tatapan dingin, seolah semua perkataan itu tidak berarti lagi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Harta bukanlah segalanya. Aku hanya ingin bebas dari kehidupan ini. Aku ingin keluar dari keluarga yang tidak pernah menghargai aku. Mendengar jawaban Clara, pengacara itu hanya bisa mengangguk dan mulai menyiapkan dokumen perceraian. Clara merasakan kebencian yang membakar dalam dirinya setiap kali memikirkan apa yang terjadi. Semuanya terasa begitu cepat. Hanya beberapa jam yang lalu, ia berdiri di pelaminan, menyaksikan harapan-harapan masa depan yang indah bersama Ardan. Namun kini, semua itu telah berubah menjadi mimpi buruk. Setelah pertemuan dengan pengacara, Clara pulang ke rumah kontrakannya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa marah yang terus menggelegak dalam dirinya tidak bisa ia tahan. Ia merasa telah dipermalukan di depan banyak orang, dan Ardan tidak melakukan apa-apa untuk membelanya. Bahkan, Ardan lebih memilih untuk diam ketika ibunya melontarkan hinaan yang begitu pedas di hari pernikahan mereka. Clara merasa seperti sudah cukup. Pintu rumah terbuka, dan Clara melihat Ardan berdiri di depan pintu, wajahnya tampak kusut dan penuh kekhawatiran. Clara, kita harus bicara, ujar Ardan, mencoba mendekat. Namun Clara segera mengangkat tangannya, menghentikan langkahnya. Berbicara? Apa yang perlu kita bicarakan? Ardan, tentang bagaimana ibu kamu menghina aku di depan semua orang? Atau tentang bagaimana kamu berdiri di sampingku dan tidak mengatakan apapun? Apa kamu pikir aku bodoh? Suara Clara bergetar karena kemarahan yang tak bisa ia tahan lagi. Ardan tampak cemas. Clara, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak pernah bisa menentang ibuku. Tapi aku mencintaimu, dan aku ingin kita bisa melalui ini bersama. Tidak, Ardan, jawab Clara dengan tegas. Kamu sudah memilih untuk berdiri di sisi ibumu,
dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu. Aku sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan hidupku terus dipenuhi dengan penghinaan dari orang-orang yang tidak pernah menghargai aku. Ardan tampak kebingungan. Clara, jangan lakukan ini. Aku sudah berjanji akan lebih baik. Aku akan berbicara pada ibuku. Aku akan mencoba untuk berubah. Terlambat, Ardan, ujar Clara, memotong perkataan Ardan. Semua janji itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, dan aku tidak akan lagi mengorbankan kebahagiaanku hanya untuk mempertahankan hubungan ini. Clara merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha keras untuk menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lemah. Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin perceraian ini diproses secepatnya. Jangan coba untuk menahanku. Ardan terdiam, wajahnya pucat. Clara, aku minta maaf. Aku tahu aku gagal sebagai suami. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun Clara tidak lagi merasa tergerak oleh kata-kata Ardan. Semua yang keluar dari mulutnya terasa kosong, tidak ada makna lagi. Ia sudah terlalu sakit hati untuk percaya pada janji-janji yang tak pernah ditepati. Kamu bisa meminta maaf sampai kapanpun, Ardan, kata Clara dengan suara yang dingin. Tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah cukup dibohongi. Aku sudah cukup dihina. Aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan seseorang yang tidak bisa membela aku. Aku ingin bercerai. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Ardan hanya bisa mengangguk lemah, tidak mampu berkata apapun. Clara menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan langkah penuh tekad. Namun, ketika Clara menutup pintu, ia mendengar suara dari luar yang membuat hatinya semakin terbakar. Ibu Mariana, yang entah kapan muncul di depan pintu rumahnya, berdiri di sana dengan senyum yang sinis. "Jadi, kamu benar-benar memutuskan untuk bercerai?" tanya Ibu Mariana dengan suara yang mengandung nada ejekan. "Tentu saja, kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu memang tidak cocok dengan keluarga kami. Ini hanya awal dari kehancuran kamu, Clara." Clara menatap ibu mertuanya dengan penuh kebencian. "Aku tidak perlu restu dari orang seperti kamu, Ibu Mariana. Aku sudah cukup menderita karena ucapan-ucapan kamu. Jadi, pergilah dari hidupku. Aku tidak ingin lagi mendengarkan perkataanmu." Ibu Mariana tertawa kecil, seolah sudah mendapatkan kemenangan atas perceraian ini. "Kamu memang tidak tahu diri, Clara. Tapi tidak masalah. Kamu akan segera merasakan akibatnya. Kamu akan menyesal." Clara menatap ibu mertuanya dengan tegas. "Tidak, Ibu. Aku tidak akan menyesal. Karena aku sudah cukup menderita selama ini. Sekarang, giliran aku yang membuat keputusan untuk hidupku sendiri." Dengan itu, Clara menutup pintu dengan keras, dan kali ini, ia merasa seolah beban berat yang telah mengikat hidupnya selama ini akhirnya terlepas. Perceraian ini mungkin hanya awal dari pertempuran panjang, tetapi Clara sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah perceraian yang mengguncang, Clara merasa hidupnya seperti kembali ke titik nol. Namun, meskipun ia merasa lega karena akhirnya bisa membebaskan dirinya dari keluarga Ardan yang penuh penghinaan, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia memikirkan kata-kata ibu mertuanya, yang mengejeknya dengan sinis, rasa sakit itu kembali muncul. Clara tahu, ia tidak bisa hanya diam. Ia perlu melakukan sesuatu, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. "Ini belum selesai," bisik Clara pada dirinya sendiri, ketika ia duduk di ruang tamunya yang sepi. Pikirannya berputar-putar, merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan keluarganya, terutama Ibu Mariana, begitu saja lolos dari apa yang telah mereka lakukan padanya. Beberapa minggu setelah perceraian, Clara mulai menyusun rencananya. Ia telah bekerja keras untuk mendalami cara-cara agar bisa merusak reputasi Ardan dan keluarganya, serta membalikan keadaan. Tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk membuat mereka semua merasakan rasa sakit yang sama yang ia rasakan.
Ia sudah cukup menjadi korban, dan kini saatnya ia menjadi yang menang. Clara mulai menghubungi beberapa orang yang dapat membantunya. Pertama-tama, ia menghubungi sahabat lama yang kini bekerja di media massa, seorang jurnalis bernama Dita. Dita adalah orang yang tahu banyak tentang kehidupan sosialita, termasuk keluarga Ardan yang terkenal dengan kesan sempurna di luar. Ia tahu betul bagaimana cara untuk membuat orang-orang yang berkuasa jatuh. "Clara, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Dita, setelah Clara menjelaskan rencananya. "Kamu tahu betul, kita bisa menggali banyak hal tentang Ardan dan ibunya. Ada banyak skandal yang bisa diungkap." Clara mengangguk dengan penuh tekad. "Aku sudah cukup dihina. Mereka semua menganggap aku lemah, tetapi mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku akan buat mereka menyesal." "Baiklah," Dita akhirnya menyetujuinya. "Kita akan mulai mengumpulkan bukti-bukti. Aku akan mulai dengan menggali beberapa informasi tentang bisnis keluarga Ardan. Kita tahu bahwa mereka tidak sebersih yang mereka tampilkan." Clara tersenyum sinis. "Aku sudah tahu semuanya. Ibu Mariana punya banyak rahasia, dan Ardan juga terlibat dalam beberapa hal yang tidak akan pernah mereka ingin orang tahu. Aku akan gunakan itu." Dita memberi isyarat persetujuan. "Aku akan menghubungimu dalam beberapa hari. Kita akan mulai perlahan-lahan, pastikan semuanya rapi sebelum kita angkat ke permukaan." Setelah berbicara dengan Dita, Clara melangkah lebih jauh. Ia memutuskan untuk mendekati pekerja-pekerja yang sebelumnya bekerja di rumah Ardan. Seorang pelayan rumah tangga yang dulu pernah ia kenal, Maya, kini bekerja di rumah orang lain. Clara tahu bahwa Maya adalah seseorang yang tahu banyak tentang kehidupan keluarga Ardan, dan ia yakin Maya bisa memberinya informasi berharga. Maya merasa cemas saat Clara datang menemuinya, tapi Clara meyakinkannya. "Maya, aku tahu kamu tahu banyak hal tentang keluarga Ardan. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja lolos setelah apa yang mereka lakukan padaku." Maya terdiam, terlihat berpikir sejenak. "Apa yang ingin kamu ketahui, Clara? Aku tidak tahu kalau aku bisa membantu banyak. Tapi, aku bisa beritahu sedikit tentang Ibu Mariana." Clara mendekat, menatap Maya dengan penuh keyakinan. "Bantu aku, dan aku pastikan kamu tidak akan kesulitan. Aku tahu kamu sudah lama bekerja di sana dan tahu banyak sekali rahasia." Akhirnya, Maya mulai bercerita. Ia mengungkapkan beberapa kejadian yang terjadi di rumah Ardan yang tidak pernah diketahui publik, kebiasaan buruk Ibu Mariana yang tidak segan-segan memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Ibu Mariana ternyata memiliki sejumlah utang yang harus dibayar, dan ia pernah terlibat dalam beberapa bisnis yang meragukan. Begitu juga dengan Ardan, yang meskipun berprofesi sebagai pengusaha sukses, ternyata memiliki hubungan gelap dengan beberapa pihak yang cukup berpengaruh. Informasi ini cukup untuk membangun dasar bagi Clara untuk memulai langkah balas dendamnya. "Kamu tahu apa yang perlu dilakukan, Maya?" kata Clara setelah mendengar semua informasi yang diberikan Maya. "Sekarang, saatnya kita melangkah lebih jauh." Clara pun mulai menghubungi beberapa kontak penting di dunia bisnis dan politik. Ia ingin agar semua rahasia itu terungkap ke publik, terutama yang berkaitan dengan bisnis keluarga Ardan. Dengan informasi yang sudah ia kumpulkan, Clara yakin bahwa saat yang tepat untuk menyerang sudah tiba. Ia tidak hanya akan menghancurkan reputasi Ardan dan ibunya, tetapi juga membuat mereka merasakan ketakutan yang ia alami selama ini. Hari demi hari, Clara bekerja keras untuk menyiapkan segalanya. Ia menyusun dokumen, menghubungi jurnalis, dan mulai menyiapkan pengaduan resmi terhadap Ardan dan keluarganya. Setiap langkahnya terhitung matang dan penuh perhitungan. Clara tahu, ini adalah peperangan yang tidak akan mudah, tetapi ia tidak takut. Semua kebencian yang ia simpan dalam hatinya akan ia lepaskan dengan penuh amarah. 1 bulan setelah perceraian, Clara merasa siap. Ia mulai mengatur pertemuan dengan Dita dan beberapa kontaknya untuk merilis berita besar yang akan mengguncang kehidupan Ardan dan keluarganya. Sebuah laporan investigasi yang akan mengungkap segala kegelapan yang selama ini tersembunyi, mengungkap siapa mereka yang sebenarnya,
sebuah langkah pertama menuju kemenangan Clara. Dengan langkah mantap, Clara melangkah menuju ruang konferensi pers yang telah ia atur, siap untuk meluncurkan rencana balas dendamnya. Sebuah senyuman sinis menghiasi wajahnya, tanda bahwa ia sudah siap untuk menghancurkan mereka. Clara berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, menatap refleksinya dengan penuh keyakinan. Ia mengenakan jas hitam rapi, rambutnya disanggul dengan sempurna, dan tatapannya tajam, penuh tekad. Hari ini adalah hari di mana permainannya benar-benar dimulai. Clara sudah siap untuk mengungkapkan rahasia keluarga Ardan ke dunia, dan ia tahu ini akan menjadi langkah besar menuju kehancuran mereka. Pukul 10 pagi, Clara tiba di kantor Dita, jurnalis yang sudah berjanji akan membantunya mengungkap semua kebenaran. Dita menyambutnya dengan senyuman, namun di mata Clara, ada sedikit ketegangan yang terlihat. Semua orang tahu bahwa ini adalah permainan besar yang melibatkan banyak risiko, namun Clara sudah tak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Kita sudah siap, Clara, kata Dita sambil menunjukkan beberapa salinan dokumen yang telah disiapkan. Artikel tentang Ardan dan keluarganya, serta bisnis mereka yang penuh kecurangan, siap untuk dipublikasikan. Semuanya sudah diperiksa, dan kami punya bukti kuat. Clara memandang Dita, lalu mengangguk pelan. Aku sudah menunggu ini. Setelah artikel ini keluar, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dita mengklik tombol di laptopnya, lalu memperlihatkan pada Clara sebuah artikel yang siap dipublikasikan. Judulnya besar dan menggugah, keluarga pengusaha terkenal terseret dalam skandal bisnis gelap dan utang yang membelit mereka. Di dalamnya, terungkap berbagai detail mengejutkan tentang utang yang dimiliki oleh Ibu Mariana, serta keterlibatan Ardan dalam beberapa transaksi bisnis yang mencurigakan. Apa kamu yakin mereka siap menerima ini? Tanya Clara dengan suara yang terdengar datar, meskipun di dalam hatinya bergelora emosi. Ia sudah membayangkan bagaimana Ardan dan ibunya akan bereaksi begitu semuanya terungkap. Dita mengangguk. Ya, kami sudah mengamankan sumbernya, dan kami punya bukti yang cukup untuk membuktikan semuanya. Jadi, tak ada jalan kembali. Mereka tak bisa melawan ini. Clara menarik napas panjang. Lakukan sekarang juga. Jangan ada yang menunggu. Dita langsung menekan tombol kirim, dan artikel tersebut mulai dipublikasikan secara online. Clara merasakan detak jantungnya semakin cepat, tapi ia tetap tenang, menatap layar dengan cermat. Tak lama kemudian, notifikasi mulai bermunculan. Berita itu mulai menyebar dengan cepat, dan Clara tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Selama beberapa jam berikutnya, media mulai melaporkan tentang skandal besar yang melibatkan keluarga Ardan. Dunia sosialita terkejut dan terpecah. Para pengusaha, teman-teman Ardan, bahkan para pelanggan keluarga tersebut mulai berbicara tentang apa yang terjadi. Namun, Clara merasa tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ia tahu ini baru permulaan. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya sedang ia siapkan. Di luar sana, di rumah keluarga Ardan, situasi sudah mulai memanas. Ibu Mariana yang biasanya tenang dan anggun kini tampak panik. Sementara Ardan terlihat sangat marah saat membaca berita tersebut di ponselnya. Ini semua karena kamu, teriak Ibu Mariana kepada Ardan, wajahnya merah padam karena amarah. Kamu tidak bisa mengontrol bisnis kita, dan sekarang semuanya terbongkar. Kita akan kehilangan segalanya. Ardan memukul meja dengan keras. Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan Clara. Dia tidak bisa membiarkan kita hidup tenang. Ini dendam. Sementara itu, Clara berdiri di depan jendela kantornya, melihat berita yang terus berkembang di televisi. Senyum sinis kembali mengembang di bibirnya. Belum selesai, Ardan. Ini baru dimulai. Tidak hanya artikel yang membuat keluarga Ardan terkejut. Clara juga menyiapkan langkah berikutnya, menghubungi beberapa pengusaha dan kolega Ardan yang dulu pernah berutang padanya. Di balik layar, Clara sudah mulai merancang agar utang-utang yang belum terlunasi itu menjadi beban berat bagi Ardan dan ibunya. Ia tahu betul bahwa Ibu Mariana sangat bergantung pada bisnis keluarganya yang kini mulai runtuh satu persatu. Ketika Clara melangkah keluar dari kantor Dita,
langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa langkah besar ini hanya awal dari apa yang akan terjadi. Dalam beberapa minggu ke depan, ia akan mengatur lebih banyak langkah strategis yang akan merobek kehidupan Ardan dan keluarganya hingga ke akar-akarnya. Di sisi lain, tetangga-tetangga yang biasanya penasaran dengan kehidupan Clara mulai memperhatikan perubahannya. Beberapa dari mereka, seperti Bu Lilis, tetangga sebelah rumah yang selalu berbicara di belakang, mulai berbisik-bisik. Mereka merasa penasaran dengan berita yang sedang berkembang. "Apa kamu dengar tentang Clara?" tanya Bu Lilis pada tetangga lainnya, dengan nada tak sabar. Katanya, dia sedang membuat keluarga Ardan jatuh. Tiba-tiba dia jadi kaya, padahal dulu selalu terlihat seperti orang biasa. Tetangga lainnya, Bu Rita, mengangguk-angguk. "Iya, aku dengar dia sudah bercerai, dan sekarang dia tampak lebih bahagia. Pasti ada yang dia rencanakan. Waspadalah kalau kita tahu dia mulai berurusan dengan orang-orang penting." Mereka memang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi keduanya merasa ada yang aneh dengan perubahan Clara. Sepertinya, Clara tidak hanya berencana balas dendam, ia juga berencana meraih sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Clara, yang mendengar desas-desus itu, hanya tersenyum. "Biarkan saja mereka berbicara. Aku tahu apa yang aku lakukan." Sementara keluarga Ardan semakin terpojok dengan berita yang beredar, Clara mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa permainan ini belum selesai. Semua yang ia lakukan hanya sebuah pembuka untuk kejutan-kejutan yang lebih besar. Clara tak hanya ingin menghancurkan reputasi mereka, ia juga ingin mengubah hidupnya selamanya. Dan itu akan dimulai dengan memanfaatkan kekuatan yang ia miliki sekarang. Kehidupan keluarga Ardan kini berada di ujung tanduk. Setiap hari, mereka dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Ibu Mariana sudah tidak bisa tidur nyenyak. Selalu terjaga memikirkan bagaimana skandal bisnis mereka semakin meluas. Bisnis yang selama ini dibangun dengan kerja keras mulai runtuh. Reputasi mereka tercoreng, dan utang yang sudah lama mereka sembunyikan kini terungkap ke publik. Ardan, yang awalnya sangat percaya diri dan merasa tak terkalahkan, kini merasa terpojok. Setiap langkah yang ia ambil untuk melawan Clara justru semakin memperburuk keadaan. Ia sudah menghubungi pengacara, tetapi sepertinya tak ada jalan keluar yang bisa mereka tempuh. Media terus memberitakan tentang ketidakberesan di dalam perusahaannya, dan semakin banyak orang yang mulai menarik diri dari bisnis keluarga mereka. Saham-saham perusahaan mulai jatuh, dan para kolega yang dulu dekat dengan Ardan mulai menjauh. Beberapa bahkan mulai membocorkan informasi-informasi lebih lanjut kepada media, memperburuk citra keluarga mereka. Namun, Ibu Mariana tak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Setiap kali Ardan berusaha menenangkan dirinya, ibunya malah semakin panik. "Kita tidak bisa kalah, Ardan. Ini semua karena Clara. Dia pasti punya niat buruk. Dia ingin menghancurkan kita." Ardan hanya bisa menatap kosong ibunya, tak tahu lagi harus bagaimana. Ia merasa cemas, marah, dan frustasi. Semua perasaan itu bercampur aduk. Clara sudah menggoyahkan fondasi hidupnya, dan ia tahu tak ada jalan kembali. Di sisi lain, Clara menyaksikan kehancuran mereka dengan penuh kepuasan. Hari demi hari, ia melihat keluarga Ardan semakin terpuruk. Tapi Clara tahu, ini belum cukup. Ia ingin lebih dari sekadar menghancurkan bisnis mereka. Clara ingin membuat Ardan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Di kantornya, Clara sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya. Kali ini, ia akan menyebarkan informasi yang lebih mematikan. Clara baru saja menerima dokumen yang lebih mengejutkan, yang membuktikan bahwa keluarga Ardan terlibat dalam transaksi gelap yang melibatkan penyalahgunaan dana dan bahkan penggelapan pajak. Clara tahu ini adalah kartu truf terakhir yang ia miliki untuk meruntuhkan mereka. "Dita," ujar Clara sambil menyerahkan tumpukan dokumen kepada rekannya itu. "Ini adalah akhir dari segalanya bagi mereka. Kalau ini keluar, mereka benar-benar tidak akan punya tempat untuk lari." Dita menatap dokumen itu dengan cermat. "Kamu yakin ini akan cukup menghancurkan mereka?" Clara mengangguk tegas.
Mereka tak akan bisa menyangkalnya. Setelah ini, mereka tak akan punya apapun lagi. Semua yang mereka banggakan akan hilang dalam semalam. Saat artikel itu akhirnya dipublikasikan, media sosial dan surat kabar kembali diramaikan dengan berita tentang keluarga Ardan. Kali ini, informasi yang tersebar jauh lebih mematikan. Keluarga Ardan terlibat dalam praktik korupsi besar-besaran yang melibatkan penggelapan dana dan penghindaran pajak. Bahkan, beberapa investor besar mulai menarik dukungan mereka dari perusahaan keluarga tersebut. Banyak klien yang sebelumnya berhubungan dengan mereka mulai mencabut kontrak, dan kredibilitas Ardan serta keluarganya tercoreng lebih parah dari sebelumnya. Ibu Mariana merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia berlari ke ruang tamu, menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Semua berita di saluran berita utama membahas tentang kejatuhan keluarga mereka. Rasa malu dan kesedihan yang mendalam melanda dirinya. "Kenapa ini harus terjadi?" ucapnya, terisak-isak. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi pada kita." Ardan duduk terpuruk di sofa, wajahnya penuh dengan kecemasan dan kemarahan. Semua ini karena Clara. Semua yang dia lakukan adalah untuk menghancurkan kita. Dia memang ingin melihat kita jatuh, dan sekarang dia hampir berhasil. Tak lama kemudian, telepon di meja Ardan berdering. Sebuah panggilan yang mengubah segalanya. "Ardan, ini dari bank." Suara di ujung telepon terdengar tegas. "Kami terpaksa membekukan akun perusahaan Anda dan menarik semua pinjaman yang telah diberikan. Kami sudah menerima laporan keuangan yang mencurigakan. Anda harus segera menghadap." Ardan terdiam. Hatinya serasa luruh. Ia tahu ini adalah pukulan terakhir bagi keluarganya. Semua harapan untuk memulihkan bisnis keluarga kini sirna dalam sekejap. Sementara itu, di rumah Clara, semuanya terasa tenang. Ia duduk di kursi kayu di ruang makan, memegang secangkir teh hangat, dengan wajah yang tak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Di luar, terdengar suara hiruk-pikuk para tetangga yang masih membicarakan kejatuhan keluarga Ardan. Bu Lilis, tetangga yang selalu penasaran, tak berhenti mengomentari situasi tersebut. "Lihat saja, Clara pasti tahu caranya membuat mereka jatuh," ujar Bu Lilis pada tetangga lainnya. "Sekarang mereka benar-benar hancur. Tapi lihat, Clara jadi semakin kaya dan kuat. Dia benar-benar tahu cara bermain." Clara hanya mendengarkan percakapan mereka, tak merasa terganggu sama sekali. Ia sudah terbiasa dengan desas-desus seperti itu. Ia tahu mereka akan terus berbicara, tetapi itu tak akan mengubah kenyataan bahwa ia sekarang berada di puncak. "Ini baru permulaan," gumam Clara dalam hati. "Aku belum selesai dengan mereka." Tetapi Clara juga tahu, ini bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang mengambil alih kendali hidupnya dan meraih masa depan yang tak lagi terikat dengan siapapun, termasuk Ardan dan keluarganya. Kehancuran mereka hanyalah sebuah pelajaran besar bagi Clara, bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk membangun kembali dan memanipulasi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan sekarang, Clara tahu persis apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kehancuran yang dialami oleh keluarga Ardan akhirnya membawa Clara pada titik yang ia tunggu-tunggu. Semua yang terjadi telah membuka jalan baru bagi kehidupannya. Ia kini bebas dari belenggu masa lalu yang selama ini mengikatnya. Keputusannya untuk membatalkan pernikahannya dan menikahi pria yang selama ini dianggap rendah oleh orang lain. Si pelayan yang ternyata punya banyak rahasia membawanya pada kehidupan yang lebih kaya dan bebas. Hari itu, Clara duduk di teras rumah barunya, menikmati secangkir kopi hangat. Pandangannya jauh menatap ke depan, ke horizon yang luas. Rumah mewah yang dulunya milik keluarga Ardan kini sudah sah menjadi miliknya, bersama dengan bisnis yang dulu mereka miliki. Semua itu kini berada di bawah kendalinya, dan ia tak merasa sedikit pun bersalah. Randi, suaminya yang sekarang, duduk di sebelahnya. Pria yang dulu hanya seorang pelayan di restoran tempat Clara sering makan, kini menjadi suaminya yang setia. Randi adalah sosok yang berbeda, yang jauh lebih mengerti dirinya daripada Ardan. Mereka menikah hanya beberapa bulan setelah Clara mengalahkan keluarga Ardan, dan kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesederhanaan yang Clara tidak pernah rasakan sebelumnya.
Clara, kata Randy lembut, memegang tangannya. Kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang kita punya segalanya yang kita impikan. Clara menoleh dan tersenyum. Aku tahu. Tapi, yang lebih penting adalah apa yang akan kita lakukan sekarang. Aku ingin kita membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari orang-orang yang merendahkan kita. Randy mengangguk setuju. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus bergantung pada orang lain. Clara tersenyum bangga. Benar, kita bisa membangun semuanya dari nol, tanpa harus menunggu izin siapapun. Aku tak akan lagi menjadi orang yang terikat dengan orang lain. Kita akan menjadi lebih kuat bersama. Pikirannya berlarian kembali pada semua yang telah terjadi. Sakit hati yang ia rasakan saat dihina di hari pernikahannya, rasa kecewa yang mendalam terhadap keluarga Ardan, kini menjadi bahan bakar untuk membuatnya lebih kuat. Clara tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah semua itu, dan ia tak perlu lagi meminta persetujuan dari siapapun. Dunia kini ada di tangannya, dan ia siap untuk menguasainya. Tak lama, terdengar suara dering ponselnya. Clara melihat layar ponselnya dan tersenyum tipis. Itu adalah sebuah pesan singkat dari Bu Lilis, tetangga yang selalu memantau hidupnya dengan penuh rasa penasaran. Clara, aku dengar bisnis kamu sekarang semakin berkembang pesat. Mereka yang dulu merendahkanmu pasti sangat menyesal sekarang. Aku bangga denganmu. Tapi, apakah kamu akan tetap tinggal di lingkungan ini setelah semua yang terjadi? Clara hanya tertawa kecil, lalu membalas pesan itu. Terima kasih, Bu Lilis. Saya masih tinggal di sini, tetapi saya sudah memutuskan untuk menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri. Saya bahagia sekarang, dan itu yang terpenting. Setelah mengirim pesan itu, Clara meletakkan ponselnya dan menatap Randy. Kita sudah melewati banyak hal, Randy. Aku percaya kita bisa membangun hidup baru yang jauh lebih baik. Randy tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menghadapinya. Dan aku akan selalu ada di sampingmu. Clara mengangguk. Ini adalah awal baru. Aku akan melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Kehidupan mereka kini berjalan dengan penuh harapan dan kebebasan. Clara tahu bahwa segala sesuatu yang dia jalani selama ini, baik itu kebencian, penolakan, maupun kekalahan, hanyalah bagian dari proses untuk mencapai kemenangan sejati. Di luar sana, suara julid para tetangga dan orang-orang yang dulu merendahkan dirinya masih bisa terdengar. Namun, Clara tak lagi merasa peduli. Ia telah meraih apa yang diinginkannya, lebih dari sekadar kebahagiaan material, tetapi juga kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Sekarang, kita mulai membangun masa depan kita. Clara berbisik pada dirinya sendiri, sambil menatap langit yang cerah. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kebahagiaanku lagi.